belajar yang di luar musik gitu. Jadi biar lebih banyak pengetahuannya gitu sih, Kak. Oke, nah tapi setelah lulus nanti mau tetap jadi musisi atau Nah, berpindah nih? nah itu dia sebenarnya tetap yang pertama pengen jadi musisi sih, penyanyi tetap. Cuma belajar admin negara biar tahu aja tentang pemerintahan, tentang negara dan siapa tahu nanti aku bisa kerja juga gitu kalau misalnya bisa dibarengin kan jadi kerja sambil nyanyi sambil kerja di pemerintahan juga gitu. Mantap nih, anak muda yang produktif dan membanggakan pastinya. Ini pengen tahu nih perihal tataan negara seperti apa pasti ya. Iya. Nah, ini kan masih sibuk kuliah juga dan musisi juga Mm-mm. masih jalan. Dan katanya baru-baru ini rilis single juga ya. Judulnya apa sih? Betul. Judulnya Nanana. Oke, wah judulnya Nanana. Tentang apa ini lagunya Alsa? Jadi sebenarnya lagu ini tentang seorang cewek yang mengagumi seorang cowok. Cuma mereka cuma friendzone gitu sih intinya. Ini dari pengalaman atau gimana sih friendzone? Aduh, sebenarnya ada pengalaman, ada juga yang dikarang-karang sih. Jadi kayak dua-duanya sih sebenarnya. Oke, mungkin dari curhatan temen juga kali ya. Eh, mm, Pribadi sih, Oh, lebih ke pribadi. pribadi. Lebih ke pribadi, cuma adalah yang dipoles ya gitu. Oke, berarti ini murni ciptaan sendiri ya, Elsa ya? Yes, dari liriknya aku sendiri, tapi juga dibantu sama beberapa orang sih. Kalau untuk lirik, aku dibantu sama A&R-nya Acuan, namanya Karara juga, sama Jebung, dia juga ngebantuin aku di penulisan lirik Nana sih. Tapi Oke, kalau untuk nada dan apa bagaimana aku mau musiknya itu dari aku. oke. Tapi gimana sih awalnya kok bisa dari pengalaman terus pengen dibuat lagu? Gimana sih Nah, inspirasinya tuh dari mana gitu? sebenarnya kalau dari aku sendiri kan aku juga baru mulai belajar ya Kak, belajar untuk nulis lagu, bikin lagu gitu. Dan dari apa yang sejauh ini aku pelajarin, aku lewatin, itu aku bisa nulis cuma dari pengalaman. Jadi kayak emang inspirasinya dari pengalaman aku. Kalau aku sendiri yang nggak ngerasain, aku nggak bisa nulis. Dan karena aku belum pernah tahu gitu kan rasanya gimana, jadi nggak ada ide buat nulisnya gimana. Dan ya sih, jadi sejauh ini aku masih nulis lagu itu berdasarkan pengalaman. Pengalamanku juga bisa pengalaman teman-teman sih sebenarnya. Jadi seenggaknya ada gambaran gitu kan, nggak ya gitu sih paling inspirasi aku emang dari pengalaman dan biar nanti untuk nyanyiin lagunya juga lebih bisa mendalami mungkin ya karena kan tahu feel-nya gitu sih. Oke, biar tahu feel-nya. Dan ini ternyata dari pengalaman pribadi. Tapi kenapa sih Mhm. judulnya ini kenapa Nanana gitu? Kenapa nggak kata apa gitu? Ya sebenarnya karena pas kita pertama kali workshop itu kita workshop di lewat Zoom kayak gini. Terus karena tadi aku bilang aku baru mulai belajar bikin lagu, nulis lagu. Jadi kalau aku sendiri caranya itu aku bikin nada dulu. Nah, dan pas kita bikin nada itu Nana pakai nanana gitu kan masih dan pertama kali tuh aku emang bikin hooknya kayak bagian yang catchy-nya itu yang dimana di refnya tuh yang na gitu kan baru ketemu itu doang. Nah dan aku mikir kayak ini nggak usah pakai lirik deh, ini nanana aja kayak lucu gitu karena biar nempel gitu kan. Terus pas udah jadi ide lagunya, isi liriknya, uh, dan pas aku ngajin beberapa lirik tuh kayak orang-orang bilang kayak kurang deh. Jadi kayak satu kata, dua kata tuh kurang menjelaskan isi dari lagunya gitu loh Kak. Jadi kayak ya udahlah kita nanan aja jadi biar orang mikir juga kayak ini lagu tentang apa dan orang penasaran juga ini lagu tentang apa gitu sih. Oke, tapi betul sih karena judulnya Nanana, aku pun tuh jadi penasaran gitu loh. Iya, Nanana apa ini gitu. Jadi kayak ya langsung kan?
pengen dengerin gitu. Dari judulnya aja tuh udah menarik gitu. Jadi orang mungkin semakin tertarik karena melihat judulnya. Nah, apa ini? Ternyata tentang friendzone gitu. Benar. Tentang friendzone tapi judulnya Nah. Oh, menarik banget nih. Nah, kalau untuk penciptaan lagu kan tadi sudah disebutkan ya dari Alsa sendiri. Tapi siapa sih yang terlibat selain pencipta lagu atau Alsa ini? Siapa sih orang di balik lagu ini? Ada siapa saja gitu? Ya produsernya pastinya kan, produsernya itu namanya Kak Gusti dan aku emang lumayan sering workshop sama dia, bikin lagu sama dia. Terus ya itu tadi aku bilang untuk penulisan lirik ada aku dibantu sama A&R-nya Acuan Entertainment namanya Karara dan juga sama Jebung. Awalnya tuh aku masih berusaha untuk menulis sendiri kan, tapi karena dari review dari pihak yang berwenang gitu, katanya ya masih kurang dan aku pas itu udah stuck banget kan Kak. Aku udah kayak gimana ya, apa yang harus aku ubah lagi, dan pas itu aku baru minta bantuan mereka dan akhirnya jadi dari bantuan mereka tuh aku kayak gabungin dari mereka dan dari aku, dan jadilah lirik Nanana itu sekarang gitu sih. Oke, dan jadi karya yang luar biasa, didengerin juga enak banget. Amin. Makasih. Ya, nah untuk pembuatan single sendiri kan tentu kita tahu ya tidak mudah gitu. Nah kalau Alsa sendiri butuh waktu berapa lama sih hingga akhirnya single ini bisa dinikmati oleh para pecinta musik gitu? Kalau untuk Nanana sendiri itu aku nggak tahu ya gimana proses yang bisa dibilang cepat atau lama dalam bikin lagu. Kayak itu relatif juga kan. Tapi kalau untuk Nanana sih dari aku lumayan cepat karena dari prosesnya sendiri, dari yang pertama kali workshop itu progresnya kayak cepet banget untuk jadiin satu lagu gitu kan Kak. Kurang lebih sampai liriknya udah jadi final itu 2 bulanan kalau nggak salah gitu ya, 2 bulanan. Sebenarnya cepat, tapi karena pas itu aku lagi sibuk juga, pas banget aku lagi sibuk baru masuk kuliah, jadi masih zaman-zaman ospek gitu kan dan banyak tugas lainnya, jadi agak keteteran sih untuk bikin lagunya gitu. Mungkin kalau pas itu aku nggak ospek mungkin bisa lebih cepat gitu sih, jadi prosesnya agak terhambat dikit karena ospek itu. Tapi luar biasa loh ini, di sela-sela ospek bisa menciptakan satu lagu yang luar biasa. Aduh, makasih. Kalau dipikir-pikir juga pas itu lagi banyak banget hal yang lagi happening gitu sih. Jadi pas itu agak riuh, agak huru-hara gitu. Nah, ini kan ada huru-haranya ya, tapi apa sih kesulitan selama membuat lagu ini hingga lagu ini bisa didengarkan gitu, apalagi di masa pandemi ya membuatnya. Kesulitan apa sih yang Alsa rasakan gitu? Kesulitannya pertama karena aku baru belajar bikin lagu, nulis lagu, jadi kesulitannya tuh aku masih belum tahu metode yang gimana yang cocok buat aku nulis lagu, karena kan tiap orang beda-beda ya Kak, ada yang nulis dulu, ada yang bikin melodinya dulu, atau ada yang lain lah, atau musikan dulu gimana. Nah kalau aku karena Nanana ini dan karena workshop terus kan, jadi mulai bisa tahu gitu, jadinya aku metode yang cocok dan yang sesuai sama aku tuh gimana, dan dari Nanana aku jadi tahu kalau aku itu bisa bikin melodia dulu. Kalau aku bikin lagu itu bikin melodia dulu dan baru liriknya. Nah karena aku gimana ya, aku bukan yang penulis banget gitu kan Kak, jadi aku masih bingung gitu apa yang harus aku tulis dan bagaimana ya cara ungkapinnya gitu, karena beberapa kata tuh ada yang terlalu klise atau ada yang terlalu to the point gitu kan, karena kalau lagu kan aneh gitu ya kalau misalnya to the point, mungkin jarang kita dengar ada yang langsung gitu. Dan aku karena ini lagu bahasa Inggris kan, jadi challenging gitu, jadi kayak takut grammarnya salah lah gitu kan, vocabnya salah. Nah jadi paling di kesulitannya sih pas bikin liriknya sih Kak, karena aku masih pas aku bikin liriknya aku sendiri itu aku masih insecure gitu, kayak kayaknya aneh deh, kayaknya ini nggak cocok deh, ini kayak cringe deh gitu kan, karena pasti kita mau bikin lirik kayak cringe gitu kan lihat sendiri gitu. Nah
dan ya ada bener, dan pas udah di review pun kayak ini liriknya masih ya butuh butuh perbaikan lah gitu kan, butuh revisi. Dan ya paling itu sih agak lamanya di proses liriknya sih. Kalau untuk lagunya, aransemennya itu aku udah kasih tahu referensi-referensinya gimana, aku mau beatnya gimana, mau kayak vibes-nya gimana. Jadi aku udah kasih tahu ke produsernya, dan dari produsernya pun nggak terlalu banyak revisi gitu sih Kak. Paling banyak itu di liriknya sih, itu tadi liriknya. Dan setelah itu ya karena aku butuh bantuan sana sini, tanya workshop lagi, akhirnya aku gabung-gabungin tuh semua ide-ide orang jadiin satu deh, jadi Nanana gitu sih. Dan sekarang alhamdulillah ya udah lumayan ada progresnya sih, aku lumayan pede sekarang kalau untuk nulis lirik sih karena Nanana. Jadi kayak Nanana emang bener-bener project pertama aku yang bener-bener aku semua yang nulis dan berpartisipasi gitu lah. Oke, lo berarti ini kesulitannya lebih ke lirik ya. Kalau Mm-mm. kalau lebih ke lain-lain ini kayaknya lancar-lancar gitu. Tapi Iya kalau alhamdulillah. nah tadi kan ini kan waktu pembuatannya kan waktu ospek ya. Tapi Ya, pemilihan waktu atau pembagian waktunya Alsa sendiri gimana sih? Ada hambatan juga nggak nih perihal waktu? hambatan pasti pasti ada karena di ospek itu kan ospeknya kebetulan juga online kan. Jadi banyak banget, sering banget Zoom, Zoom gini kayak Zoom lah, Jimmy, pokoknya yang online-online gini kan. Dan itu kayak bisa setiap hari gitu. Dan uh, karena workshop juga nggak bisa offline, workshopnya juga online, jadi bentroknya online gitu kan. Jadi kayak susah ngatur jadwal buat ada Zoom dari kuliah sama Zoom buat workshop gitu sih paling. Jadi kayak susah nyari waktunya. Kalau bisa pun kemarin kayaknya tuh sebelum aku Zoom kuliah itu kan malam, kayak ospeknya malam. Jadi sorenya aku workshop dulu. Atau enggak, pokoknya kayak dalam satu hari itu bisa kayak 2 kali Zooman gitu kan. Ya, dan selain Zoom-Zooman gitu banyak tugas-tugas juga kalau ospek kan. Tugasnya juga ya bikin paper, pokoknya yang berkaitan sama nulis-nulis juga kan. Jadi kayak kepake terus itu laptopnya. Jadi ya paling itu sih Kak bentrok-bentroknya, kayak bagi waktu buat Zoom-Zoomnya yang susah. Dan banyak tugas gitu sih. Jadi kayak aduh banyak pikiran, jadi kayak banyak tugas yang mana dulu yang harus aku kerjain gitu, kayak ada liriknya belum selesai gitu kan, tugas ospeknya belum selesai gitu. Jadi paling aku karena ospeknya pas itu masih apa ya, yang prioritas lah masih ospeknya kan, jadi aku pas itu lebih kelarin ospek dulu lah biar lega gitu kan, abis itu baru kita workshop gitu. Karena kalau workshop sebenarnya bikin lirik gitu juga bisa di sela-sela waktu, kayak mau tidur sebenarnya juga bisa kan. Jadi kayak pintar-pintar aja sih manfaatin waktu gitu. Produktif banget ya berarti dalam sehari ada workshop, ada ospek, ada Iya. buat lirik gitu. Luar biasa. Nah, tapi kan di balik hambatan itu pasti ada ya hal-hal seru. Nah, apa sih hal-hal seru yang Alsa dapatkan selama menciptakan lagu ini hingga terdengar di mana-mana nih lagunya? Serunya itu karena itu tadi aku bilang Nana lagu pertama yang aku ciptain dan yang benar-benar bisa rilis dan didengarin semua orang. Jadi aku kayak excited aja sih ya, karena wah baru kali ini nih lagu yang aku bikin. Karena kalau kita yang bikin pasti rasa proudnya ada sendiri gitu kan, beda sama kalau diciptain sama orang gitu. Dan ya rasanya kayak nggak sabar lah buat orang-orang buat dengerin lagu ini, karya aku gitu. Dan itu sih tadi dari Nana aku belajar banyak sih, ya, belajar kalau uh, cara nulis lagu lagi, terus cara kayak workshop yang efektif gimana, karena nggak semua workshop tuh efektif apalagi kalau online gini kan. Jadi harus bisa gimana ya, pinter-pinter sih manfaatin waktu. Jadi kayak nggak harus di workshop semua, harus dikerjain sih. Kayak kalau misalnya abis workshop bisa aja nulis lirik tadi kayak mau tidur gitu. Karena belakangan ini aku kayak gitu sekarang ternyata bisa gitu. Kalau lagi ada ide tuh lancar tuh aku langsung kayak tulis aja gitu kan Kak. Terus serunya lagi tuh pas itu untuk bikin MV, aku uh, aku di ini kayak
aku seneng gitu sih kayak dikasih kepercayaan sama manajemen aku untuk kamu maunya gimana gitu kan. Jadi awalnya aku kayak takut gitu kan. Nah, pasti uh, sama idealis aku nanti bakal diterima atau enggak gitu. Jadi di situ aku benar-benar kayak bikin PowerPoint gitu kayak nanti aku mau MV-nya seperti apa konsepnya gitu, terus artworknya mau kayak gimana, terus sampai font-fontnya mau kayak gimana, di MV-nya mau ngapain, dan make up-nya mau kayak gimana, outfitnya gimana, itu semua aku bikin di PPT gitu. Dan itu sebenarnya seru sih menurut aku kayak uh, aku bisa nuangin idealis aku kayak ide-ide aku ke dalam suatu karya aku dan aku kayak senang banget sih di situ dan akhirnya bisa terwujudkan juga bisa sampai ke orang-orang sana juga. Berarti semua pemilihan sendiri ya, dan dibentuk seperti Mm-mm. PPT ini udah menarik banget, udah kayak mau presentasi. Iya, kayak decknya gitu. Nah, kalau video klip ini kan menarik banget ya, dan friendzone, tapi temanya kan ini kayak cheerful, kayak Yes. fun gitu ya. Tapi kenapa sih Mm-mm. memilih tema dengan konsep itu, atau siapa sih yang milih sebenarnya konsepnya? Nah awalnya emang ide lagunya itu maunya yang upbeat, maunya yang ceria gitu kan. Dan pas itu aku kayak belum ada inspirasi kalau lagu kayak gini tentang apa ya anaknya gitu kan Kak. Dan apa yang ada di pikiran aku saat itu ya friendzone yang baru-baru aja aku alamin dan yang bisa aku tuangin gitu ke dalam suatu lirik. Dan awalnya aku mikir kayak, "Aduh, kayaknya ini nggak cocok nggak sih? Soalnya kan upbeat gitu. Masa liriknya kayak sedih gitu kan." Terus aku kayak mikir, kata produser juga, nggak apa-apa dong. Kayak ini bisa aja jadi kayak ledekan gitu loh Kak. Kayak, hey, wake up gitu kan. Jadi kayak, iya ini bisa buat ngingetin orang-orang. Jadi kayak lagu galau juga nggak harus sedih gitu. Maksudnya ladanya harus yang slow gitu kan. Kayak ballad. So kayak oh ya bisa gitu ya jadi kayak ngeledek wake up girl he wants you as a friend gitu kan jadi bikin fun aja gitu loh kayak jadi akhirnya oh ya udah lucu juga sih kayak jadi kontradiksi gitu ya apa sih ya itu nggak sih namanya ya itu jadi boleh deh coba ternyata lucu juga gitu sih. Iya betul, lucu banget. Dan mungkin kaum milenial di luar sana banyak nih, mungkin pasti nggak cuma satu dua nih yang mengalami friendzone dan bisa nih dengerin lagunya Alsa gitu ya. Betul. Bagi yang senasib gitu. yang relate. Nah, Alsa kan saat ini kan mungkin produksinya saat pandemi ya, saat ini kan juga masih pandemi. Cuman beberapa musisi itu ada nih yang merasa mungkin terhambat karena promosinya kan nggak bisa secara langsung, ada online, ada kalau misal offline kan juga mungkin ada kerumunan atau apa. Kalau mereka kan ada nih yang terhambat perihal promosi tentang lagu. Nah, Alsa sendiri terhambat nggak sih? Kalau aku sendiri aku karena belum pernah ya Kak, aku belum pernah merasakan promosi offline karena aku juga baru rilis lagu itu pertama kali 2021 baru tahun lalu dan itu kan udah pandemi ya. Jadi kayak aku belum pernah ngalamin promosi lagu secara offline dan uh, aku nganggapnya sih kalau secara online-nya aja ya kayak nggak ada hambatan sih karena kita biasanya live IG gitu kan lewat live IG dan ada beberapa yang by phone kalau radio gitu kan by phone juga bisa by Zoom gini terus juga yang paling efektif menurutku itu promosi lewat TikTok karena semua orang kan sekarang pakai TikTok kan Kak dan semua lagu itu rame lewat TikTok dan benar dan aku juga ngira kayaknya ini kita harus manfaatin TikTok kan karena aku punya ya lumayan banyak community di TikTok kan ada gitu terus ya udah dan dari manajemen juga terserah kamu mau campaign-nya seperti apa dan aku mikirin campaign-nya kayak yang that boy is perfect come on boy itu pas bagian itu jadi di situ kita kayak ngasih tahu foto-foto orang cowok yang kita kagumi dan bisa aja itu kayak artis gitu kan idol Korea karena kan banyak kan sekarang kayak anak-anak suka Korea jadi kayak di situ bisa kasih foto-foto bias mereka gitu kan Kak. Aku mikir kayak gitu. Dan bener dong kayak
dan di situ banyak yang ikutan campaign itu, ikutan challenge itu, dan dari situ juga bantu banget sih buat ngangkat Nanana gitu, dan dari situ jadi banyak yang tahu Nanana, dan yang tahu pun nggak dari Indo doang, malah aku lihat itu di statistiknya, di datanya itu yang pertama itu pendengarnya banyak dari US, habis itu baru deh kayak negara-negara lain kayak Indonesia, Philippines juga ada, habis itu UK juga ada gitu. Dan aku mikirnya tuh kayaknya efek gara-gara TikTok gitu, karena ikut challenge itu banyak orang luar juga gitu. Karena online malah justru jangkauannya lebih luas Iya, ya. benar-benar bisa sampai seluruh dunia gitu kan. Kalau offline kan belum tentu bisa gitu. Mungkin kalau offline hanya yang datang saja gitu ya. Iya. Nah, kalau Nanana ini sebenarnya kalau Kalsa sendiri lagu keberapa sih? Atau mungkin sebelumnya sudah punya lagu juga ya? Iya, Nanana ini lagu kedua aku, single kedua aku. Sebelumnya itu single Lihai, judulnya itu full bahasa Indonesia dan ballad juga. Oke, tapi yang sebelumnya mungkin belum ciptaan sendiri ya? Iya, betul. Tapi apa sih selain bukan pencipta sendiri gitu ya, bukan diciptakan sendiri, apa sih yang membedakan mungkin lagu Lihai dengan lagu Nanana? Bedanya, bedanya agak kontras ya, soalnya Lihai itu lebih ke galau yang slow gitu kan Kak, dan dia full bahasa Indonesia. Dan setelah itu kan aku lumayan rame juga di TikTok kan, dan dari TikTok itu aku lihat kalau kebanyakan yang follow aku itu dari luar negeri, dan dari situ aku mikir kayak kenapa kalau kita nggak coba bikin lagu in English aja gitu kan. Dan ya akhirnya boleh dan rilis Nanana deh. Bedanya sih dari apa ya, promosi sebelumnya udah pakai TikTok juga, cuma mungkin banyak yang kurang tahu, dan karena tadi sih kayaknya salah satu faktornya tuh banyak orang uh, TikTok yang follow aku dari luar, jadi setiap aku bikin campaign, apalagi laguku bahasa Indonesia kan, mungkin orang luar tuh nggak ngerti gitu kan kalau mungkin, jadi ya udah Nanana ini sebenarnya kayak project ya coba-coba juga kan, dan akhirnya alhamdulillah kayak bagus gitu, dan emang harusnya bahasa Inggris lagunya gitu. Oke, lebih universal ya berarti ya. Iya. Nah, tapi dari lagu Nanana ini apa sih yang Alsa harapkan untuk orang-orang nih yang mendengarkan? Semoga dan aku lihat sih banyak yang relate juga sih. Jadi kayak yang relate ini aku pengen ngingetin aja kayak ya udah, kalau misalnya dia cuma nginginin kalian as a friend, ya udah kayak wake up aja kayak sadar gitu kan, ya udah dia jangan harapin apa-apa sih kalau emang jadi temen, dan kayak ya udah kalau misalnya mereka mau temen ya kita juga dia sebagai temen gitu sih. Aku lebih pengen kayak ngingetin aja, dan jangan kayak terlalu larut gitu sih Kak, dalam masa-masa itu gitu, Dalam kayak cepet-cepet friendzone ya. move on. Iya, cepet-cepet move on aja gitu. Tapi Alsa sendiri udah move on juga nggak nih? Atau masih terjebak nih dalam friendzone? Udah banget. Nih, gimana sih caranya move on dari zona friendzone ini? Caranya pokoknya yang pertama kali itu pastiin kalau emang dia cuma mau as a friend, kayak nggak mau lebih. Jadi kayak setelah itu kan pasti udah jelas dong kayak kita teman, ya udah dari situ sih gimana kita kayak ngelanjutin hidup masing-masing sih kalau dari aku sendiri ya Kak. Jadi kayak dia udah sama yang lain juga udah sama yang lain sih gitu. Jadi kayak move onnya lumayan cepet sih, karena emang belum yang terlalu dalam gitu, maksudnya terlalu dalam. Jadi kayak ya udah, jadi cepet sih aku move onnya. Dan aku kalau move on ngapain ya, aku me time. Kalau aku ngelakuin apa yang aku suka, nyibukin diri juga sih. Jadi kalau sibukin diri tuh kayak bisa lupa gitu. Dan kalau pas kalian enjoy dan happy sama diri kalian tuh kayak auranya tuh beda gitu sih kalau aku. Oke, dan kalau Alsa mungkin dengan menciptakan lagu bisa didengerin Iya, sehari-hari, biar semakin betul. sadar gitu ya. Nah itu salah satu manfaat
heartbreak itu bisa bikin karya. Jadi ada ide, ada inspirasi buat bikin karya gitu. Oke, ini dari pengalaman juga jadi karya, bahkan didengerin sama semua orang nih. Mungkin Iya. orang-orang yang bernasib sama, terjebak dalam friendzone bisa mendengarkan lagunya Alsa nih. Betul. Oke, tapi Alsa ini memutuskan untuk terjun ke dunia musik ini sejak kapan sih? Bener, kalau untuk terjun di dunia musik yang profesional yang kayak udah rilis lagu gitu, baru-baru ini kayak 2020 sih aku sign sama manajemen Acua Entertainment, manajemen dan label, dan di situ ya baru aku bisa rilis lagu dan nyiptain karya sendiri kan. Kalau sebelum-sebelumnya aku cuma cover aja di sosial media, di Instagram, di TikTok, dan aku juga udah nyanyi sebenarnya dari dulu sih Kak, dari kecil, dari umur 3 tahun tuh aku udah bisa nyanyi. Cuma ya nyanyi-nyanyi aja gitu dan ikut-ikut lomba sih habis itu dilesin sama orang tua, terus ikut lomba terus dari umur 3 tahun sampai sekarang kayak aku belum pernah stop nyanyi gitu sih. Jadi benar-benar nyanyi terus, apalagi ya SD itu sering banget aku ikut-ikut lomba dan aku pernah ikut beberapa ajang pencarian bakat juga di TV. Yang pertama itu Idola Cilik pas aku umur 13 tahun. Terus Idola Cilik pas umur 9 tahun dan The Voice Kids Indonesia itu pas aku umur 13 tahun dan sebenarnya aku gak nyangka sih aku bisa kayak terjun di usia yang bisa dibilang masih muda kan, 18 tahun berarti pas itu aku udah rilis lagu. Karena aku dulu sebelumnya kayak nggak ada expect gitu, Kak. Aku bisa akhirnya sign sama suatu label dan bisa rilis sebuah lagu juga gitu. Karena aku mikirnya aku masih menjalani proses ini dan aku masih prosesnya masih kayak di TikTok itu ya aku cover lagu. Karena emang tujuannya awalnya cuma for fun aja kan, kayak emang aku hobi nyanyi aja, jadi aku kayak coba-coba nyanyi aja, aku upload aja di Instagram, di TikTok gitu, dan ternyata banyak yang suka gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah rezeki sih bisa desain label, dan akhirnya bisa jadi ya penyanyi, penyanyi ya, karena cita-cita aku dari dulu emang jadi penyanyi sih, nggak ada yang lain. Oke, tapi dari keluarga sendiri ada nggak sih yang memang musisi gitu, atau Alsa baru jebolan baru nih di keluarga? Di keluarga nggak ada sama sekali yang benar-benar profesional gitu ya di musik. Baru aku, bisa dibilang baru aku sih. Jadi Wow. keluarga cuma kayak hobi aja, papa hobi nyanyi, hobi main musik, mama juga hobi nyanyi, nenek juga hobi nyanyi, tapi belum ada yang benar-benar kayak seriusin gitu sih. Oke, berarti ini Alsa ini musisi jebolan baru di keluarga ya? Iya. Nah, tapi selama berada di industri musik ini ya, mungkin baru mencoba profesional ini baru 2020 ya. Nah, tantangan apa sih yang dirasakan dari tahun 2020 ini sampai sekarang? Jadi dari mulai terjun ya berarti tantangannya itu sebenarnya karena masih pandemi juga sih Kak, karena masih online aku juga masih yang belum terlalu berasa apa-apanya sih kayak pengaruhnya karena aku nggak bisa bedain gitu kan dari yang sebelum pandemi sama yang setelah pandemi seperti apa gitu di dunia musik gitu. Cuma tantangannya selama ini sih paling itu tadi karena aku dari dulu nggak pernah apa ya dilatih untuk nulis lagu sih Kak, paling itu doang dan aku kayak pas baru terjun ya aku lebih tahu aja kalau misalnya kalau kita nulis dan kita bikin karya sendiri tuh lebih lebih apa ya Enak gitu ya? iya lebih ngena gitu kan dan emang harusnya seperti itu gitu kan kita sebagai musisi gitu dan oh iya berarti aku baru tahu aja sih kalau tentang pembikinan suatu karya, suatu lagu gitu. Jadi aku belajar sih, sekarang masih proses belajar bikin lagu, bikin lirik dan sebagainya gitu. Terus apa lagi ya? Tantangannya sih paling itu doang sih kan masih ya itu aku rasain sih kayak banyak-banyakin workshop gitu. Dan aku juga ya itu masih masih insecure lah, masih baru kan, masih ilmunya masih dikit banget gitu di tentang bikin lagu sih. Jadi ya itu sih harus sekarang harus pedein aja, masih belajar.
Tapi ini karyanya udah banyak banget loh. Dan dari cover-cover nih sampai Mm-mm. sekarang udah 2 lagu dan mungkin nanti mau menciptakan lagi next Iya, pasti dong. ini pasti akan ditunggu nih sama teman-teman di rumah nih, pasti lagunya yang pertama kedua aja tuh enak banget. Udah meningkat apalagi lagu ketiga nanti ya kita Amin, 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 amin. nanti setelah lagu ketiga bakal kita kulik lagi nih lagu-lagu ketiganya. Terus juga Siap, ditunggu aja deh. lihat nih project selanjutnya kita tunggu ya. Nah, kalau ini kan sebagai penyanyi dan musisi mungkin sekarang lebih dikenal juga ya. Berpengaruh nggak sih sama kehidupan pribadi gitu? Mungkin lebih banyak dikenal atau apa gitu? Iya, pastinya lebih baik dikenal karena tapi lebih karena TikToknya sih Kak, lebih karena aku mungkin sekarang tadi orang semua main TikTok kan dan kayak orang kan pada bilang aja aku sering masuk FYP mereka gitu kan. Terus nggak jarang juga ada yang tahu lagu aku kayak, ih lagu kamu sering muncul loh di Instagram Reels aku, di TikTok aku, lagu kamu sering muncul gitu. Paling iya itu sih Kak. Tapi karena online tadi masih karena online, jadi belum terlalu berasa kayak dampak yang besar banget gitu sih Kak. Jadi cuma kalau keluar gitu, ada beberapa yang kenal sih gitu kan, Alsa ya gitu, Alsa TikTok, orang masih kenal Alsa TikTok gitu kan. Terus ya paling gitu sih, dan teman-teman juga karena tahu lah mereka aku dari dulu emang nyanyi kan, jadi kayak nggak surprise gitu sih kalau teman-teman dan orang-orang terdekat kayak, oh iya ya emang kan Alsa dari dulu nyanyi, dan ya paling selamat ya karyanya sekarang udah bisa rilis lagu nih gitu kan, dari yang dulu cuma cover-cover doang akhirnya punya karya. Paling gitu sih Kak. Oke, mungkin nanti setelah tidak pandemi lagi mungkin ada konser-konser ini yang Iya, menunggu amin, kali ya. amin. Pengen sih, pengen banget. Pengen nyanyi offline sih. Oke, kita tunggu nih. Mungkin nanti konser-konser di mana-mana bisa nih keliling Indonesia gitu. Aduh, amin, amin, amin. Alsa, tapi ini kan sekarang kan sudah banyak dikenal ya. Mungkin aku juga tuh di FYP ku tuh sering juga muncul gitu. Oh iya. Tapi ada nggak sih ini, kalau Alsa sendiri ada nggak sih idola atau Alsa mengidolakan siapa gitu di bidang musik ini? Aku ngidolain Ayu. Dia solois Korea. Iya. Oh ya, tahu. Tahu. Iya, dia role model lah dari karirnya gitu kan, dari karya-karyanya aku kayak salut banget sih sama dia, kayak dia juga berproses lah gitu kan, nggak instan juga. Ya dari suaranya juga, terus salut sih karena setelah hampir semua itu karya dia yang buat gitu kan, dan aku ya pengen lah kayak dia nanti gitu satu saat nanti. Dan dari outfitnya juga kayak bener-bener semua tuh aku lihat dari dia gitu. Tapi badannya mendukung sih. Ayu kan Iya. juga kecil, Oh iya. gitu. Iya. Ya kita doakan ya semoga kedepannya bisa tercapai gitu. Mungkin seperti idola bahkan bisa Amin, amin, amin. melebihi gitu. Amin, amin, amin banget. Tapi Alsa mungkin apa sih yang mendorong Alsa ini untuk konsisten di musik gitu? Kenapa nggak mungkin kuliahnya ini kan ini administrasi negara gitu ya? Nah kenapa tidak fokus ke itu? Kenapa lebih ke musik? Gitu? Karena emang apa ya, udah hobi, udah passion dari dulu, dari kecil sih Kak. Jadi emang kayak mikirnya I have nothing to do beside singing and music gitu. Dan emang dari dulu sih cita-cita jadi penyanyi, gak ada yang lain. Sampai sekarang pun aku udah kuliah, walaupun kuliah bukan musik, tetap aja aku masih kayak cinta banget sama musik dan nyanyi. Dan kayak emang kayaknya pengen hidupnya jadi penyanyi aja deh gitu. Nah, suaranya juga bagus banget. Aduh, makasih banyak. Tapi ini Alsa boleh dong bocorin sedikit siapa sih sebenarnya sosok nih yang paling berpengaruh selama Alsa terjun ke dunia musik ini? Yang paling berpengaruh pastinya ke orang tua, keluarga gitu. Karena orang tua dari awal kan nemenin proses aku
dari yang pertama kali tahu aku bisa nyanyi, dan mereka juga yang inisiatif kasih aku les nyanyi gitu. Dan alhamdulillah banget mereka tuh sangat support gitu kan, kayak aku pengen jadi apa, aku pengen jadi penyanyi, dan mereka full support. Dan terbukti dengan mereka support itu aku emang bisa akhirnya sampai sini gitu kan, Kak. Ya, ya orang tua sih, karena dari dulu juga mama tuh sering juga nemenin kan kalau lomba-lomba, mama yang jadi hairdo-nya, make up-nya, terus wardrobe-nya juga semua yang ngurusin mama, dan mama juga yang nemenin lomba-lomba sampai keluar kota gitu, kalau karantina di Jakarta. Karena dulu aku tinggalnya di Semarang, Kak. Jadi pas ikut ajang gitu kan aku karantina ke Jakarta gitu sih. Jadi selalu mama sih nemenin, dan papa karena kerja jadi kurang bisa nemenin terus kan. Tapi sama Support dari jadinya belakang ya. full support ya. Oke, berarti keluarga nih yang paling berpengaruh, berperan banget gitu ya. Tapi setelah Alsa sekarang banyak dikenal, respon mereka ini gimana nih? Apa ya? Mereka nggak pernah bilang secara langsung gitu sih, kayak karena kan gimana ya? Aku juga kayak proses kayak bertahap gitu, nggak yang tiba-tiba terkenal gitu kan, Kak. Jadi kayak ya mereka emang ya kayaknya mereka mikir emang harusnya aku kayak gitu deh, kayak that's what you deserve gitu kan. Jadi kayak mereka udah nggak yang kaget, udah nggak yang gimana-gimana sih. Jadi kayak ya bangga pasti kan, proud aja gitu. Dan ya apa ya gitu sih, kayak emang Bangga ya. mungkin udah expect gitu ya, emang udah expect karena emang udah lihat proses aku, perjuangan aku dari dulu selalu ikut lomba, dan setiap ikut lomba tuh emang aku yang pengen gitu kan, Kak. Emang aku yang inisiatif, dan pasti ya mereka paling tahu lah kalau aku emang pengen jadi penyanyi gitu. Dan pas aku pilih kuliah aja juga mereka benar-benar percaya sama aku, kayak ya terserah kamu, kita percaya gitu aku pilih apa gitu, apapun pilihannya tetap disupport gitu sih. Oke, berarti mereka tetap mendukung ya, dan pastinya Ya, bangga banget nih dari bangga banget perjuangan. pasti. Iya, dari perjuangannya dulu dan sekarang sudah Iya, banyak dikenal, pasti bangga iya. banget. Seperti Papa, ya, heeh. namanya orang tua ya. Iya, karena orang tua pasti bangga sih. Papa juga sering lah pasti cerita-cerita sama teman-teman kantornya gitu kan. Dan aku juga nggak jarang bantu papa kayak buat ngisi acara kantor, dan ya gitu lah, pasti bangga banget sih. Mama juga aktif di Instagram tuh, kayak ngepost tentang kegiatan aku gitu. Ini bukti bangganya seorang orang tua terhadap anaknya. Iya. Oke, nah mungkin Alsa bisa nih kasih saran ke Tribuners nih, buat Tribuners di rumah yang ingin terjun nih ke dunia musik, tapi mereka masih Mm-mm. takut-takut. Tipsnya apa nih biar mereka yakin dan sukses seperti Mm-mm. Alsa? Biar yakin ya, kalau dari aku sendiri sih, Kak, percaya. Yang pertama itu percaya sama diri kalian sendiri pastinya. Mau orang ngomong yang gimana-gimana, mau jatuhin kalian itu, yang penting kalian tahu kalau kayak kalian punya diri kalian sendiri, dan kalian yang bisa ngebangkitin kepercayaan diri kalian gitu kan. Dan kalau emang kita udah percaya, pasti nanti gampang gitu loh kalau ngejalaninnya gitu, kalau menurut aku ya. Uh, Terus juga selain percaya diri juga gimana ya, kayak tadi sih, kalau orang mau ngomong gimana-gimana, kayak bodo amat sih, kalau menurut aku kayak bodo amat. Pasti banyak lah orang yang kayak nggak mungkin semua orang suka gitu kan. Dan mau orang ngomong, ya lu ngapain sih jadi penyanyi, kayak ya lu ngapain sih main TikTok bla 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 gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu gitu, mereka nggak ada di situasi itu, dan kalian tetap aja kalau ada orang yang ngomong kayak nggak membangun gitu, ketika tidak membangun itu mending nggak usah didengerin deh kalau menurut aku ya. Karena aku lebih ke bodo amatan anaknya. Dan kalau kecuali kritik itu membangun, baru deh kalian bisa evaluasi juga buat perkembangan diri juga kan. Terus pasti rasa insecure, rasa takut itu ada. Cuma
gimana kita mau tahu kalau kita nggak mau coba dulu gitu kan. Kalau aku sih coba aja dulu gitu. Kita nggak ada yang tahu nanti bakal kayak gimana gitu sih. Coba aja dulu, ini kan bagian dari proses gitu ya. Yes, benar. Nggak ada yang instan. Gimana kalau gimana caranya kita tahu kan kalau misalnya kita belum pernah coba sama sekali, belum pernah, seenggaknya kayak niat aja gitu kan Kak, niat dan cobain aja gitu. Untuk kebelakangan nanti adalah gitu, adalah yang ngatur gitu kan. Jadi ya pede aja dan cobain aja. Iya, dan namanya proses biasanya nggak mengkhianati hasil gitu ya. Betul. Buktinya Alsa dari berjuangnya sejak kapan sekarang sudah Iya. kenal banyak orang dan sudah masuk di titik swasta nasional, ini luar biasa. Amin. Nah, tadi kan udah di-spill nih sama Alsa, bakal ada project baru. Nah, kira-kira perkembangannya sudah sampai mana dan apa nih, project apa nih? Boleh dong di-spill lagi? Projectnya pasti ngeluarin single nanti. Tapi ini masih dalam proses pemilihan karena ada beberapa lagu yang udah aku buat gitu. Jadi mereka masih pilih-pilih nih yang mana yang dirilis duluan. Ya, itu sih. Dan sekarang masih belum ada update lagi. Jadi mari kita tunggu setelah udah dipilih lagunya, aku udah mulai deh nanti proses rekaman dan pembuatan MV gitu. Jadi ditunggu aja ya guys. Oke, siap, kita tunggu nih karya selanjutnya. Siap. Nah, ini berarti masih solo atau ada ini nih kolaborasi mungkin? Ini masih solo sih, masih solo. Dan sebenarnya ada juga yang single kolaborasi, tapi itu masih belum tahu kapan bakal dirilisnya. Jadi stay tune. Oke, berarti ada keinginan buat kolaborasi juga ya? Oke, mantap nih, kita tunggu nih selanjutnya. Next mungkin yang solo ataupun yang kolaborasi nih, pasti akan menarik banget pasti ya. Amin. Nah, kalau Elsa sendiri sebenarnya ini lebih ke genre apa sih musiknya? Aku pop. Cuma aku sering dengerinnya K-pop. Oke, nah ini nih teman-teman yang mau dengerin, mungkin pengen dengerin lagu Alsa, bisa dengerin di mana aja sih Alsa? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman di rumah. Oke, kalian bisa stream Nanana di semua digital music platform, ada di Spotify, Apple Music, ada di Resto, ada di Joox, pokoknya semua ada. Tinggal cari aja Nanana Alsa. Dan kalian juga harus banget nonton MV-nya di channel YouTube Acuan Entertainment. Oke nih, buat teman-teman nih udah tahu kan nih cari lagunya di mana? Di semua platform kayaknya ada gitu ya. Ada. Tinggal cari aja udah. Dengerin sekarang juga. Oke, nah tapi terakhir dong, ini kan sebelum mereka dengerin nih ke platform-platform ini, nah pengen dong kita dengerin lagu sedikit, mungkin Alsa bisa dong nyanyiin sedikit buat kita. Oke, boleh. All day, all night, oh boy, I think of you. Ooh, type over my imagination. You, na 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 na. Na. Wake up, girl, he wants you as a friend. Na. Na. Cheer up, girl, go find someone else. Wah, bagus banget. Makasih. Enak banget ya suaranya, khas banget gitu loh. Udah kayak badannya udah kecil, langsing gitu, suaranya imut-imut banget. Terima kasih. Sama nih kayak Ayu, kayak yang di Aduh. Amin. Nah itu tadi Tribuners yang lagu-lagu dari Alsa mungkin lagu dari Nanana itu tadi suaranya sedikit dari Alsa udah merdu sekali, dan mungkin kalau mau dengerin lebih banyak bisa nih langsung ke platform yang disebutin Alsa tadi, dan YouTube juga ada nih buat yang pengen lihat MV-nya gitu ya Alsa ya. Oke. Harus. Mantap nih, buat teman-teman pasti langsung meluncur ke YouTube-nya Alsa. Oke, nah Alsa, thank you banget sudah mau ngobrol sama kita, udah mengobrolkan tentang karya terbarunya, dan mungkin next bakal kita obrolin lagi dengan karya terbarunya Alsa gitu ya. Sip, ditunggu deh. Oke, semoga karirnya lancar sama proyek barunya juga lancar gitu ya. Amin ya Allah.
satu lagi semoga pandemi cepat berakhir gitu. Betul, betul. Semoga biar bisa cepet-cepet nyanyi offline, ketemu kalian semua, nyanyi Nana bareng-bareng. Oke, wah kita tunggu nih. Semoga next bakal lihat konsernya Alsa secara offline. Amin, 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 amin. Oke, thank you Elsa sekali lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat beraktivitas kembali Elsa. Oke, thank you Sampai Kak, jumpa. dan thank you Tribuners semuanya. Nah, Tribuners, itu tadi karya dari Alsa Akilah. Terima kasih sudah join dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa saksikan Millennial Voice selanjutnya. Ariska pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.